Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Flowerista dengan NIM 22650014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ke-9 dari manajemen proyek teknologi informasi, yaitu tentang manajemen kualitas proyek. Langsung saja, pendahuluan. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirement atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasinya, dan fitness for use, yaitu produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3 proses manajemen kualitas. 1. Perencanaan kualitas, yaitu proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. 2. Penjaminan kualitas, yaitu menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. 3. Mengendalikan kualitas, yaitu memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Untuk gambaran umumnya bisa kita lihat pada gambar di samping. Lanjut. Output proses perencanaan kualitas. 1. Rencana manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas, apapun standar yang digunakan. 2. Quality Matrix digunakan saat proses penjaminan kualitas atau QA dan pengendalian kualitas atau QC, contohnya reliability, failure rate, availability, dan sebagainya. 3. Quality Checklist daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek seperti proses improvement plan, quality baseline, dan project management plan. Penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Alat penjaminan kualitas. Ada 4, yaitu Cost Benefit Analysis, Design of Experiment, Quality Audit, dan Proses Analisis. Output penjaminan kualitas. 1. Request change, yaitu perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. 2. Recommended Corrective Action, yaitu merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested change. 3. Organisasional proses akses. 4. Update Management Plan. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas dan dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas. 1. Keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. 2. Saran tindak korektif atau preventif jika ada. 3. Saran perbaikan aturan, prosedur, ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain 1. Pareto diagram, 2.
Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagainya. Contoh Pareto diagram. Perhatikan gambar ini. Lanjut. Definisi Six Sigma. Six Sigma adalah sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk mencapai, mempertahankan, dan memaksimalkan keberhasilan bisnis. Six Sigma secara unik didorong oleh pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pelanggan, penggunaan fakta, data, dan analisis statistik yang disiplin, serta perhatian yang tekun untuk mengelola, meningkatkan, dan menciptakan kembali proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMA-IC. DMA-IC mendefinisikan masalah atau peluang, proses, dan kebutuhan pelanggan berdasarkan measure, yaitu mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Analis, yaitu membedah masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas, biasanya menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram. Improve, yaitu mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Contohnya, verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Six Sigma dan manajemen proyek. Proyek Six Sigma harus berfokus pada masalah kualitas proyek atau gap antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Sangat penting melakukan pemilihan proyek dengan hati-hati dan menerapkan kualitas yang lebih tinggi, di mana hal itu menjadi sangat bermakna. Setelah memilih proyek Six Sigma, konsep manajemen, tools, dan teknik yang ada dapat digunakan, seperti membuat creating business case, project charters, schedules, budgets, dan sebagainya. Six Sigma dan statistik. Dalam metode ini, Sigma berarti standard deviation. Standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standard deviation menyatakan sebagian besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Lanjut, standar deviasi dan distribusi normal, perhatikan gambarnya. Kemudian Six Sigma dan defective units. Ini adalah contoh dari gambarnya. Lanjut, tabel konversi Six Sigma. Perhatikan gambar ini. Kemudian Ishikawa diagram. Lanjut, testing atau pengujian. Pengujian perangkat lunak banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Para profesional IT melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk saja. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Untuk contoh testing test in the software development life cycle, bisa kita lihat pada gambar ini. Kemudian testing test in the software development life cycle, bisa kita lihat gambarnya di bawah. Ini adalah contoh dari proses pengujian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.